Ini adalah kesempatanmu untuk menyelamatkan Pragya. Dan kalau kau tidak bersedia untuk menikahinya, dia akan menghadapi banyak sekali masalah. Dan orang akan memanggil dia wanita yang tidak bermoral, tidak punya harga diri. Dengan begitu, dia akan menderita. Dengan begitu, dia akan mendapatkan penghinaan seumur hidupnya. Aku benar-benar tidak mengetahui apakah video itu asli atau tidak. Tapi aku meminta tanggung jawabmu. Kau tidak akan memikirkan reputasimu sendiri, kan? Kau adalah seorang guru. Tugasmu mengajari anak-anak untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tapi kalau mereka mengetahui apa yang sudah kau lakukan selama ini, maka apa yang akan mereka pikirkan tentang dirimu? Kau tidak akan dipanggil guru, tapi kau akan dipanggil penipu. Bagaimana dengan keluargamu? Apa kau sudah pikirkan mereka? Aku siap. Kau bilang apa? Aku siap menikahinya. Aku bisa mengerti kenapa kau begitu cemas. Tolonglah, tenanglah sedikit. Karena aku tidak mau kau sakit. Tunggu. Tolong dengarkan aku dulu. Tapi aku tidak tahan melihat Pragya menderita. Aku setuju menikahi Pragya. Bukan karena aku mencintainya. Tapi aku ingin membantunya. Karena aku sahabatnya. Dia sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Jadi karena itulah, aku akan memberikanmu nasihat. Kau tidak berhasil menjalani pernikahanmu. Tapi setidaknya kau bisa menjadi manusia yang lebih baik. Aku selalu merasa jika kau adalah pria yang beruntung di dunia ini. Karena kau memiliki istri seperti Pragya. Tapi sekarang kau menjadi laki-laki yang malang. Walaupun saat ini kau selalu bersama dirinya. Tapi kau tidak bisa memahaminya. Biar aku katakan sesuatu padamu. Apakah kau berpikir jika Pragya tidak cukup baik untukmu, kau seenak yang menceraikannya? Padahal dirimu yang tidak sesuai untuknya. Karena itu aku sangat mencemaskannya. Aku tidak bisa memberikan kebahagiaan untuknya. Tapi aku menghormatinya sebagai wanita. Maafkan aku, Pak dosen. Aku tidak memperhatikan apa yang kau bicarakan. Aku bahkan hampir tidak bisa mendengarnya. Kau siap untuk menikah dengan Pragya? Kalau begitu, selamat ya. Kenapa kau masih berdiri saja? Kau seharusnya melakukan persiapan untuk pernikahanmu, kan? Dan aku akan mengatur palangki untuk istriku. Maaf, aku akan mengatur palangki untuk mantan istriku. Selamat ya. Pak dosen, turban pernikahan ini tidak perlu. Tapi kalau kau ingin membeli yang bagus, yang cocok dengan pakaianmu, tidak. Yang cocok dengan kacamatamu. Soalnya album pernikahanmu pasti akan dilihat oleh anak-anakmu suatu hari nanti. Apa kau tidak ingin mereka bilang, Ibu, Ayah, kalian kelihatan sangat pintar. Halo Pragya, bagaimana kabarmu? Bisa aku bantu? Setidaknya aku bisa membantumu. Sebenarnya, kaulah yang sudah banyak membantuku untuk jalanku ke sini, Pragya. Aku memang akan pergi. Tapi aku akan berdoa pada Tuhan jika semua orang akan tahu tujuanmu yang sebenarnya. Tapi aku takut kalau Abi mungkin akan berhenti untuk mempercayai cinta setelah tahu yang sebenarnya. Jangan takut, Abi tahu aku ini wanita seperti apa. Dia juga jatuh cinta padaku. Dia tahu kalau aku sangat mencintainya. Dia tergila-gila padaku.
Aku bisa melihat betapa kau mencintainya. Kau tidak bisa menjaga jamnya dengan baik. Bagaimana bisa menjaga keluarganya? Santai, Pragya. Ini hanya sebuah jam. Dia bisa membeli 10 jam, bahkan kalau satu ini rusak dia bisa membelinya. Lagi pula, pekerjaan rumah tangga ini dilakukan oleh pelayan. Kau tahu kan apa tugasku? Memastikan aku dalam hati Abi selamanya. Kuharap kau tidak mematahkan hatinya dalam proses ini. Dan jika kau mematahkannya, kau tidak akan mampu membeli 10 hati seperti miliknya. Sesuatu lebih berharga daripada hidup kita sendiri. Kau harus tahu itu. Wah, kau masih ingin menyelamatkan semua orang yang ada di sini, terutama Abi. Atau karena kau masih mencintai Abi? Jangan khawatir, aku tidak tertarik mendengar ceritamu yang sedih sekali. Aku di sini hanya untuk membantu Abi, mempersiapkan pernikahanmu. Ngomong-ngomong, kau suka dekorasi dengan bunga apa? Nanti biar aku belikan. Kalau kau memang ingin mencari bunga untukku, maka carikan bunga mawar merah. Ketika duri dari mawar itu menusukmu, maka kau akan sadar betapa itu menyakitiku untuk melihatmu bersama Abi. Bulbul? Iya, Bu. Kau sudah menelpon Pragya. Dia bilang tidak mau kembali ke sini. Aku akan telepon dan menanyakannya. Sarla, aku bahagia kalau melihatmu bahagia. Kami semua berusaha berpikiran positif tentang itu. Jadi aku minta juga padamu, berikanlah senyumanmu itu untuk Pragya. Abi, Pragya mana? Tidak bersamaku? Kalau tidak bersamamu, kenapa kau datang sendiri? Apa kau datang kemari berpura-pura tidak tahu apa yang sedang kami alami? Kami sedih sekali mendengar kalian mau bercerai. Aku ingin tahu jika Pragya bercerai tidak akan membuat perbedaan. Karena dia adalah anakku. Dia tidak akan kubedakan. Cinta dan sayangku masih tetap sama seperti waktu dia belum menikah denganku. bawa kembali hadiah ini. Kau memang sudah memberikannya kepadaku. Tapi sebaiknya aku kembalikan. Karena yang kubutuhkan sekarang adalah kehadiran Pragya di rumah ini. Bukan hadiah darimu, Abi. Bawalah. Kenapa kalian mengatakan ini padaku? Aku kesini bukan untuk mendengarkan ini. Tapi aku datang untuk mengundang kalian dalam sebuah pernikahan. Pernikahan? Siapa yang mau menikah? Pragya. Pernikahan Pragya? Dengan siapa? Suresh. Pernikahan Pragya dengan Suresh. Apa kau pikir ini lucu? Kenapa tidak kau biarkan dia? Kau sudah menghancurkan kehidupan Pragya. Sekarang bagaimana? Apa kau sudah merasa puas?
Apa yang belum kau lakukan? Dan sekarang kau ingin menikahkan Pragya dengan Suren. Mungkin dunia akan menghormatimu sebagai bintang roh. Tapi aku hanya menghormatimu karena perbuatanmu. Kau bukan menantuku lagi. Selama ini aku menganggapmu kalau kau adalah anakku sendiri. Aku menganggapmu berharga. Tapi sekarang aku berdoa pada Tuhan. Tidak ada anak sepertimu. Memangnya kau pikir siapa? Kau berani memutuskan ini pada Pragya? Kau pikir dirimu itu siapa? Siapa? Berani sekali kau putuskan ini pada anakku. Kalau ada yang berani memutuskan, itu adalah aku. Aku ibunya. Dan Pragya cukup bijaksana untuk memutuskan benar atau tidak untuknya. Jangan berani-berani kau memaksakan ini padanya. Lihatlah, pertama kalinya aku senang sekali. Karena aku melihat nenekmu sudah sadar. Aku senang. Tapi aku tidak suka melihat cucunya seperti ini. Lihat, ini undangan pernikahan kan? Ini. Aku tidak sudi menerimanya. Aku yakinkan lagi. Pragya tidak akan pernah setuju menikah dengan Suren. Pragya setuju untuk menikah dengan Suren. Dan aku mengundang kalian setelah dia bilang setuju untuk menikah. Aku juga tidak tahu apa yang akan putrimu lalui setelah bercerai. Tidak seorang pun akan setuju menikah dengannya setelah yang terjadi. Karena itulah aku putuskan agar dia bersedia untuk menikah lagi. Agar ibu tidak merasa terbebani, rasa tanggung jawab untuk memberikan dia kenyamanan di masa depan. Aku bicara dengan sopan meskipun Pragya sudah menipuku. Tapi kalian perlakukan aku seakan-akan aku bersalah. Aku juga tidak tahu yang kulakukan ini benar atau salah. Tapi aku datang karena aku merasa Pragya akan bahagia kalau semua keluarga datang di pernikahan. Dan aku serahkan semuanya padamu, Bu. Ini aku, Mitali. Aku datang ingin melihatmu. Raj, dengar aku. Pergilah dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Apa yang kau katakan, Raj? Kau tidak akan tinggal lama di dalam penjara, tenang saja. Aku janji aku akan segera mengeluarkanmu dari penjara ini, Raj. Setelah bebas, apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin bebas. Apa? Tadi kau bilang apa, Raj? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan kalau kau dalam penjara. Raj, kau tahu tidak anak kita sangat merindukan dirimu. Mereka terus saja menanyakan tentang dirimu. Ibu, ayah ada di mana? Kapan ayah pulang? Mereka selalu bilang seperti itu, Raj. Aku bingung memberi alasan pada mereka. Mereka tidak tahu apa-apa, Raj. Tapi sampai kapan aku harus berbohong? Aku tidak tahu harus bilang apa. Meskipun kau tidak ingin bebas dari sini, tapi setidaknya kasihan anak-anak, Raj. Kau harus melakukan ini demi kebahagiaan anak-anak kita. Tolonglah, Raj. Mitali, tidak ada gunanya. Kau berusaha membebaskan aku. Dunia bukan tempat yang baik untuk ditinggali. Kau selalu saja datang dengan membawa kebohongan. Dan di sini tidak ada lagi tempat bagi orang yang jujur. Apa yang kau lakukan? Siapa yang kau minta bantuannya? Aku bisa bebas kalau kita menemukan bukti aku tidak bersalah. Tapi kita belum menemukan apa-apa. Meskipun aku yakin kau berusaha. Mitali, menurutku kau harus pulang. Dan menjaga anak-anak kita. Kau tidak perlu cemaskan aku. Aku hanya menunggu sidang akhir. Aku tidak tahu akan seperti apa keputusan hakim nanti. Karena kita tidak punya bukti apapun.
dari ketidakbersalahanku. Jadi jangan menungguku memikirkan aku bebas. Kau harus pergi, Mitali. Dan kau tidak perlu datang ke sini lagi untuk menemuiku. Raj, Pergilah. Raj, 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 tolong dengarkan aku dulu, Raj. Cobalah untuk mengerti aku. Abi, kenapa kelihatan senang sekali? Apa yang terjadi? Alia, aku merasa sangat bahagia ketika aku membayangkan bahwa Pragya dan Suresh akan segera menikah. Dan setelah mereka menikah, kita juga akan menjalani hidup kita bersama-selamanya. Abi, kita akan jalani kehidupan kita yang bahagia. Tapi kapan kau akan bicarakan ini pada nenek saya? Bersabarlah, Tanu. Biarkan nenek sembuh dulu, biarkan dia melupakan Pragya, dan kemudian aku akan bicara padanya tentang pernikahan kita. Dan kemudian... tunggu dulu. Mau kemana kau? Kenapa kalian semua begitu bodoh? Maksudmu? Calon pengantin kalian biarkan bekerja? Dan kau akan menikah kan? Jadi kau harus tahu, pengantin wanita tidak boleh bekerja dan juga tidak boleh keluar kamar. Berikan padaku. Minggir kalau kau sudah selesai bicara. Aku banyak pekerjaan. Aku tidak bercanda. Jadi tolong biarkan aku yang melakukan semua pekerjaan ini, ya. Ramsing! Oh, Ramsing! Iya, Tuan. Pegang bakinya. Terima kasih, Ramsing. Kalian bahkan tidak menawarkan bantuan apapun. Jadi aku ingin kalian mencari henna untuk upacara. Soalnya tidak akan sempurna kalau tidak ada henna. Aku mau melihat bagaimana dia terlihat dengan nama Suresh di tangannya. Sebenarnya Tanu, Abi benar. Kita harus merawat tangan dan kakinya juga. Kau benar. Kita juga harus melakukan facial. Mungkin saja dia bisa membersihkan noda yang ada di mukanya setelah facial. Tapi apa dia bisa membersihkan karakternya juga? Tidak apa-apa, Tanu. Orang yang bertanggung jawab untuk menodai reputasinya adalah orang yang menikahinya. Dan itu sudah menggambarkan tujuan dari yang dia lakukan. Sudah, hentikan. Kau tidak hanya menghinaku, tapi kau juga menghina arti suci dari pernikahan. Aku sudah katakan, kalau aku tidak akan menikah, apalagi dengan Suresh, meskipun aku setuju. Kau tidak mau menikah dengan Suresh? Meskipun kau setuju dengan pernikahan ini? Oh, tidak. Kau kelihatan cantik ketika membicarakan Suresh. Itu cantik sekali. Oke, selamat ya. Apa kau tidak akan menerima ucapanku, ha? Suami masa depan telah setuju untuk menikah denganmu. Sekali lagi, selamat. Kau kelihatan percaya diri ketika bilang Suresh tidak akan menikah denganmu, dan hampir aku percaya padamu. Tapi begitu aku pergi untuk bertanya padanya, dia bilang setuju pada aku. Bahkan sebelum aku selesai dengan kalimatku, dia sudah bilang setuju. Kemudian dia tanya turban seperti apa yang pantas untuk dia pakai. Aku bilang padanya, yang cocok dengan kacamata. Kemudian aku bilang padanya, nanti anak-anak kalian kan pasti akan melihat foto kalian. Dan mereka akan bilang, ternyata ibu dan ayah kelihatan sangat pintar ya. Aku yakin sekarang dia pasti sudah menyelesaikan persiapan pernikahannya. Tidak, bagaimana dia bisa? Suresh tidak bisa setuju menikah denganku. Kenapa dia tidak setuju? Bukankah dia sangat mencintaimu? Orang yang mencintai pasti bersedia melakukan apa saja. Apalagi melakukan sesuatu untuk pacarnya. Masa kau tidak mengerti? Ini juga aneh sekali. Kenapa kau tidak percaya pada kekasihmu sendiri? Dan satu hal lagi. Kalau kau bersedia, aku bahkan bisa memesan paket bulan madu yang terbaik untuk kalian. Finland, Greenland, Thailand, Mad Island. Terserah kalian. Atau mungkin kau akan mengundang keluargamu? Biar aku beritahu. Aku sudah mengundang mereka. Aku pergi sendiri ke rumah keluargamu. Tanpa email, tanpa telepon. Tapi aku memilih untuk memberitahu mereka secara langsung.